niat, tekad, keinginan yang besar. Kadang orang itu pikir di luar negeri itu enak semua gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Ini channel Mama Casey di Bulgaria. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sama kalian bagaimana kerja di luar negeri. Dan kali ini kita akan membahasnya secara eksklusif bersama rekan saya Thomas Beadwi Anggono. Namun sebelum itu, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini jika berkenan dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang pertama yang tahu kalau saya upload video baru. Teman-teman, Thomas adalah warga negara Indonesia asli Yogyakarta yang sudah beberapa tahun ini tinggal di Sofia. Selain sebagai pengajar bahasa Indonesia yang sudah melalang buana ke beberapa negara dunia, ia juga bekerja di salah satu perusahaan internasional Bulgaria, tepatnya sebagai penyunting bahasa. Nah, bagaimana ya Thomas bisa mendapatkan kerja di perusahaan asing ini? Bagaimana juga kesannya bekerja di negeri kuntum mawar, serta tips-tips apa saja yang bisa dibagikan bagi kita semua agar bisa juga kerja di luar negeri. Nah, tanpa berlama-lama, kita simak obrolan bersama Thomas. Ini dia, perkenalkan. Halo Thomas. Gimana kabarnya hari ini? Baik, cuaca dingin tapi masih baik ya. Kalau tinggal di Bulgaria sudah dari Oktober tahun 2019, jadi sudah 3 tahun lebih ya. Ya, kebetulan sekarang saya belajar di sini, belajar magister ya, master, dan juga bekerja di Telus sekarang. Yang paling berbeda itu pertama menurut aku ya, relasi kita dengan atasan. Itu di sini di Bulgaria, atau mungkin di Eropa secara umum tuh beda banget. Jadi kita merasa seperti tidak ada jarak yang tinggi ya. Kita kalau di Indonesia kan misalnya kita panggil atasan kita dengan Pak dan kita harus sopan gitu. Di sini tuh kita panggil hanya nama, dan itu menurut aku bisa memangkas jarak dan kita menjadi lebih dekat. Jadi satu itu relasi antara atasan dan bawahan itu lebih dekat. Kita seperti profesional tapi nggak yang gimana ya, yang harus sopan-sopan. Kita sopan tapi nggak harus yang ada gap yang tinggi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kerja di luar negeri itu orang lihatnya profesionalitas kita pertama-tama ya, kemampuan kita dalam bekerja, bukan penampilan atau bukan luarnya. Itu yang kalau di Indonesia kan misalnya menurut pengalaman aku ya, misalnya kalau kamu ke kantor harus dengan baju khusus atau dengan cara berpakaian yang khusus. Di sini tuh kamu bisa berekspresi apapun dan orang tidak peduli itu gitu loh. Tapi yang dipedulikan adalah profesionalitasmu. Itu berbeda banget kalau di Indonesia. Misalnya kamu bergaya yang aneh-aneh, itu orang pasti akan ngomongin ya. Di sini orang cuek karena itu dirimu. Tapi yang lebih penting kalau bekerja adalah profesionalitas. Yang itu aku belum temukan di Indonesia sih menurutku. Aduh, pertanyaan sulit ya. Menurut aku sih semua suka ya, tapi di sini kalau diberi pilihan, aku masih pengen punya pengalaman yang lebih banyak kerja di luar negeri sih, karena aku pengen belajar banyak hal, pengen kenal makin banyak orang, masih pengen jalan-jalan ke banyak tempat. Jadi kalau ditanya lebih seneng mana untuk sekarang, saya masih lebih seneng bekerja di luar negeri. Tapi nggak tahu ya nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, who knows. Tapi sekarang masih pengen punya pengalaman kerja di luar negeri sih. Itu juga salah satu alasan ya, gaji lebih banyak dan bisa semoga bisa menabung lebih banyak kan, nanti kalau dibawa pulang ke Indonesia bisa beli sesuatu gitu. Gitu Amin, sih. amin. Let's go. Ini ya. Oke. Ini kan aku scan gini. Nah, ini ada ini lantai-lantainya. Jadi aku di lantai 7 kan, aku harus pencet tit. Oke. Dan ini D. D. Oke. Nah, sini. Oke.
di sini di satu tower ini ada beberapa perusahaan, jadi share ya. Ada Telus, ada Kinstellar, ada beberapa perusahaan lainnya. Jadi ada beberapa lantai, kalau nggak salah sampai 16 lantai ya, dan sebagian lantai itu dipakai atau digunakan oleh perusahaan Telus. Oke. Telus ini aku bekerja paruh waktu ya, 4 jam karena aku mahasiswa, tapi aku juga ada pekerjaan lain karena aku mengajar juga, aku mengajar di Universitas Sofia, dan ini sebenarnya program dari pemerintah Indonesia ya, jadi saya membantu program dari pemerintah Indonesia untuk pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi di Sofia itu ada salah satu universitas, yaitu Universitas Sofia, yang mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi itu pekerjaanku yang utama di sini sih sebenarnya. Yang utama sebenarnya bukan bekerja sih sebenarnya, aku di sini adalah mahasiswa. Jadi karena mahasiswa aku dapat hak ya secara hukum untuk bekerja, jadi sambil belajar sambil bekerja supaya bisa survive, bertahan hidup ya. Tapi ngomong-ngomong, dulu awal kerja di sini susah nggak sih kalau masalah dokumen-dokumen nih? Oke. Jadi kalau dokumen itu yang pertama, kalau pertama kan aku dulu kerjanya di membantu di KBRI ya. Jadi aku pertama kerja mengajar bahasa Indonesia di KBRI. Waktu itu nggak ada masalah karena dokumen semua sangat dibantu dari KBRI. Tapi ketika aku datang lagi 2 tahun lalu sebagai mahasiswa, kan itu semua aku manage sendiri ya untuk dokumen. Nah, ketika aku kerja di sini di perusahaan ini, itu kan aku sebagai mahasiswa, aku punya residence Bulgaria, dan itu sebagai orang Indonesia yang bukan non-European citizen itu ada banyak, yang jelas ada banyak dokumen yang diperlukan. Dan itu harus mudah atau nggak mudah tuh relatif, tapi ya harus agak sedikit tidak mudah sebenarnya, tapi nggak sulit juga. Yang penting ada banyak dokumen yang harus dicari dan dibuat, dan itu butuh efforts. Itu yang penting ya. Contohnya apa saja tuh dokumen? Jadi yang pertama ya, harus punya SKCK, itu Criminal Records, yang dikeluarkan oleh Kementerian Ministry of Justice ya kalau tidak salah. Jadi kita harus pergi ke sana. Nah, untuk dapat ini, karena kita ini bukan orang Eropa, bukan European Union citizen, kita harus pakai pengalamanku ya ini ya. Mungkin yang lain punya pengalaman berbeda. Pengalamanku untuk dapat ini, aku harus bawa birth certificate. Birth certificate ini harus, kan kita birth certificate bahasa Indonesia ya, jadi ini harus diterjemahkan ke bahasa Bulgaria. Dan waktu itu aku nggak punya, aku hanya punya yang bahasa Inggris, kan yang international, diterima secara internasional kan bahasa Inggris ya. Jadi waktu aku datang ke sana, udah datang, ternyata perlu bersertifikat yang bahasa Bulgaria. Aku harus translate dulu ke bahasa Bulgaria. Jadi effort kayak gitu yang perlu. Terus aku harus pergi ke tax agency ya, untuk minta nomor taxku. Kalau agensi pajak ya kalau di Indonesia. Aku nomor pajak udah terdaftar. Jadi perusahaan nanti kalau membayar pajak itu aku udah terdaftar sebagai pembayar pajak gitu. Jadi akan dikasih nomor, dan itu effortnya buatku adalah kamu harus pergi ke kantor itu, kamu harus berbicara dengan bahasa Bulgaria karena sebagian besar di sini orang lebih berbicara bahasa Bulgaria ya. Jadi itu effortnya. Terus ada lagi, karena aku mahasiswa, ini yang penting juga ya. Mungkin ada pengalaman lain, nanti ada yang punya pengalaman sama aku. Karena mahasiswa, mereka punya minta surat keterangan dari kampus bahwa aku masih officially registered as students and full time student. Itu aku harus minta itu nggak sulit. Terus yang kedua, aku harus ngasih mereka juga surat dari Ministry of Education yang dikeluarkan bahwa aku officially accepted and aku tuh officially belajar di Bulgaria. Itu aku harus nyerahin itu. Jadi udah berapa tadi? Ada criminal records, ada dari kampus, surat dari kampus, dari Kementerian Pendidikan, terus of course surat kesehatan ya. Apa itu namanya? Medical record itu harus ke rumah sakit, harus dicek, harus bayar juga, terus harus register legalisir ID Bulgaria, harus pergi ke notaris ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Itu yang aku ingat sih. Bank kayaknya kita harus ke bank. Harus punya bank, harus
buka rekening bank juga, dan itu kadang di sini sulit-sulit gampang ya, karena ada beberapa bank yang bisa buka bank kalau kamu sebagai mahasiswa, ada yang bank yang agak strict nggak bisa juga, jadi itu harus selektif dan harus tanya-tanya orang lokal atau orang-orang yang udah tinggal di sini sih. Oke, jadi harus bank lokal ya, nggak bisa bank Indonesia Nggak ya? bisa, harus bank lokal, harus Oke. even bank Eropa yang nggak di Bulgaria juga nggak bisa. Misalnya kamu orang Yunani pakai bank di Yunani juga nggak bisa, harus bank di Bulgaria. Karena gaji langsung masuk bank Yes, di Bulgaria ya, yes. nggak ada yang namanya cash ya di Nggak sini ada, ya. Jadi nggak semuanya ada. itu transparan ya. Ini pertama kita harus probasi kan ya, ada probation periods ya, Aha. 6 bulan ya. 6 bulan Terus itu uji coba Wak, uji ya coba kalau itu, Indonesianya. tapi untuk beberapa, jadi ada beberapa benefits yang diterima sesudah kita masuk dalam probation ya. Misalnya ada makanan, apa sih, allowance untuk makanan, Food voucher. food voucher. Ada juga nanti kalau sudah beberapa bulan kamu bisa juga klaim untuk health insurance. Oke, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan juga. Kalau di sini kan orang gaya hidup sehat ya, jadi orang ada ini di sini namanya multi sport card. multi sport card ya. Oke, jadi untuk olahraga ya. Jadi itu bisa valid di gym, di sauna, di spa, di banyak tempat gitu sih. Oke. Nah, dipakai nggak tuh kartu-kartunya yang udah ada benefitnya? Kalau aku untuk multiple sport aku nggak ambil ya, karena bukannya aku nggak suka sport, tapi aku bisa sport ke yang lain, dan aku pikir untuk pakai itu aku nggak punya banyak waktu, jadi aku biasanya di sini jalan kaki itu udah cukup untuk sportku ya, karena di sini sangat possible banget untuk jalan kaki ya, nggak seperti di Indonesia yang panas dan humid ya. Di sini lebih itu sih. Jadi kalau aku yang aku pakai sih yang itu, of course, makanan, food voucher itu kan kita automatically akan masuk ke rekening kita. Terus apalagi health insurance itu juga ya. Gitu sih. Nah, Thomas, mungkin teman-teman di Indonesia ada yang mungkin kurang percaya diri karena mereka bahasa Inggrisnya belum bagus. Gimana menurut kamu? Apakah harus bisa fasih banget berbahasa Inggris untuk kerja di sini atau gimana? Gini, kalau dengan pekerjaanku ini kan aku kerja dengan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia yang paling penting. Tapi juga untuk komunikasi memang perlu bahasa Inggris. Tapi menurutku kalau di sini yang penting pertama harus berani dulu ya. Yang kedua berani, nggak malu. Terus yang kedua bahasa Inggris harus bagus atau enggak. Kalau bahasa Inggrisnya udah bagus banget, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, jangan takut, karena di sini juga saya atau aku nih punya teman-teman, punya colleagues yang mereka dari negara lain, misalnya dari Italia atau dari Rusia atau dari Ukraina, tapi mereka bahasa Inggrisnya juga belum bagus gitu. Tapi kami bisa komunikasi. Yang paling penting adalah punya modal sedikit untuk bisa berkomunikasi. Itu sih. Apa nih yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin ingin punya motivasi untuk bisa juga bekerja di luar negeri? Apa yang ingin kamu sampaikan? Yang pertama sih harus punya niat, tekad, keinginan yang besar. Itu yang pertama. Atau orang sekarang nyebutnya mimpi ya, harus berani bermimpi. Itu yang pertama sih, itu yang akan menarik kita untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Itu sih yang pertama, harus punya niat, tekad, dan mimpi. Saya pikir teman-teman banyak yang punya niat, tekad, dan mimpi. Lalu yang kedua, cari bagaimana aku bisa melakukan itu gitu loh. Misalnya kalau yang mau belajar ke luar negeri bisa cari beasiswa, cari informasi, cari apapun, itu yang pertama. Jadi punya niat, cari jalannya, gitu sih menurut aku. Dan yang jelas kalau udah pergi gini, kadang orang itu pikir di luar negeri itu enak semua gitu ya. Ketika udah punya niat, udah tahu jalannya, dan juga harus jangan pantang menyerah. Karena di luar negeri itu nggak selalu indah seperti yang kita bayangkan ya. Ada saat-saat dimana down, saat-saat sulit. Tapi kalau kembali lagi aku udah punya niat, aku udah punya tekad, itu yang membantu kita untuk bangkit lagi gitu sih. Jadi menurutku yang paling penting adalah niat, tekad, dan mimpi. Itu kalau orang-orang sekarang bahasanya sama cari cara. Tapi kalau jangan lelah untuk cari cara. Pasti kalau sesuatu itu is meant to happen untuk kita, pasti terjadi gitu sih menurutku. Oke.
Oke, makasih banyak Thomas Makasih. atas pengalamannya sharing-sharing. Semoga ini berguna ya buat Semoga ya membantu ya. teman-teman. Semoga yang ada niatan pengen kerja di luar negeri kayak Thomas nih bisa coba tips-tips yang sudah dibagikan tadi. Baik teman-teman, itu tadi gambaran kerja di Bulgaria. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kalian untuk terus semangat bekerja, serta mungkin ingin mencoba peruntungan di negeri kuntum mawar ini. Terima kasih juga untuk Thomas yang telah berbagi tips-tipsnya. Kita doakan semoga sukses selalu. Sekian dulu pembahasan kita, dan jika kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video mendatang. Bye-bye.